kegiatan perkuliahan yang terkelola secara profesional dan difasilitasi dengan sarana dan prasarana yang representatif guna mendukung proses pembelajaran mahasiswa. Univet Bantara secara intens melaksanakan penelitian guna menunjang pengembangan iptek dan sosial budaya sekaligus sebagai wadah untuk memberikan kompetensi serta keahlian khusus untuk mahasiswa dalam menyongsong masa depan yang penuh dengan tantangan. Pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian yang secara intensif dan aktif dilaksanakan Univet Bantara dengan melibatkan dosen serta mahasiswa sebagai wadah untuk membentuk karakter serta sebagai bentuk kepedulian sosial dan menjadikan generasi Bantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Arin Arianti MPD selaku dosen pembimbing seminar PPG serta rekan-rekan seperjuangan yang saya banggakan. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan dan kepercayaan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan presentasi seminar ini. Presentasi ini merupakan rangkuman dari perjalanan saya selama mengikuti pendidikan profesi guru Prajabatan Gelombang 2 tahun 2024 di Universitas Veteran Bangun Nusantara. Presentasi ini berisi refleksi mendalam atas pengalaman belajar saya, upaya saya untuk mewujudkan visi pendidikan, dan komitmen saya sebagai calon guru profesional. Selanjutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya adalah Lukmanul Hakim, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2024 dari program studi PGSD Universitas Veteran Bangun Nusantara. Kemudian saya lahir di Sukoharjo 8 Juni 2001 dan saat ini bergabung dalam kelas PGSD 3. Email aktif saya adalah peserta.11.230@ppj.belajar.id. Kemudian NIM saya adalah 2422520057. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya untuk membahas beberapa hal. Yang pertama adalah identifikasi diri, yang kedua adalah pengalaman belajar, yang ketiga adalah pembelajaran bermakna, yang keempat adalah pengalaman yang bermakna, selanjutnya adalah artefak dan luaran, kemudian refleksi pengalaman PPG, yang terakhir adalah rencana untuk tindak lanjut. Kemudian identifikasi diri. Visi saya untuk pendidikan Indonesia ialah mewujudkan pendidikan yang dapat menciptakan generasi penerus bangsa yang berkarakter dan berakhlak mulia sesuai dengan profil pelajar Pancasila, menciptakan pendidikan yang berkualitas, kreatif, inovatif, merata, dan tetap menjunjung tinggi nilai kearifan budaya dan kearifan lokal. Kemudian visi saya sebagai calon guru, yang pertama adalah mewujudkan pembelajaran yang kreatif dengan mengintegrasikan pendekatan JRT dan memanfaatkan teknologi melalui model, metode, dan pendekatan. Kemudian pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, menciptakan pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik dengan pendekatan JRT dengan menggunakan media yang berbasis teknologi dan menjadi teladan bagi peserta didik dengan mengembangkan sikap yang positif.
Selanjutnya, hal yang saya lakukan untuk mewujudkan visi ada 7 bahasan. Yang pertama, meningkatkan kapasitas diri sebagai calon guru profesional dengan mengikuti pendidikan profesi guru dengan baik. Yang kedua, mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi seorang guru profesional. Yang ketiga, merancang dan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang keempat, menerapkan karakter profil belajar Pancasila dalam proses pembelajaran. Yang kelima, menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi, menggunakan model, media, metode, dan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang keenam, mengintegrasikan pendekatan CRT dalam pembelajaran. Dan yang ketujuh dan terakhir adalah refleksi dan evaluasi. Yang selanjutnya, pengalaman belajar pada semester 1 ada 7 mata kuliah. Yang pertama adalah Filosofi Pendidikan Indonesia. Mata kuliah ini menjadikan dasar dari semua proses belajar saya selama mengikuti PBG calon guru. Dari mata kuliah ini, saya diajak menyelami gagasan para tokoh pendidikan nasional seperti Ki Hajar Dewantara dan mengaitkannya dengan peran guru masa kini. Saya belajar juga bahwa pendidikan bukan hanya proses transfer pengetahuan, tetapi juga proses memanusiakan manusia. Gagasan ing ngarsa Sung Tulodo, ing madya Mangunkarso, Tutwuri Handayani menjadi kompas saya dalam berinteraksi dengan siswa. Refleksi saya adalah filosofi pendidikan yang berpihak pada kemerdekaan belajar peserta didik harus menjadi napas dalam setiap keputusan pembelajaran, dari perencanaan hingga evaluasi. Di kelas PPL saya mencoba menerapkan ini dengan memberikan ruang bagi siswa untuk bertanya, berpendapat, dan mencoba dengan mandiri sambil tetap saya dampingi tentunya. Yang kedua adalah mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Di mata kuliah ini memberikan saya kesadaran bahwa peserta didik bukanlah lembaran yang kosong. Mereka membawa potensi, pengalaman, bahkan tantangan tersendiri dalam kelas. Selama belajar, saya mendalami berbagai tahap perkembangan anak secara kognitif, sosial, emosional, dan moral. Saya juga mengenali bagaimana minat, gaya belajar, dan latar belakang keluarga yang mempengaruhi cara mereka dalam memahami pelajaran di kelas. Di PPL, saya melakukan asesmen awal untuk mengenali siapa mereka, bukan hanya nama, tetapi juga cara belajar mereka. Hasilnya membuat saya lebih percaya bahwa guru harus bersikap inklusif dan tidak menyamaratakan kebutuhan siswa. Saya jadi lebih bijak saat menyusun aktivitas belajar, memperhatikan siapa yang perlu bantuan lebih, siapa yang bisa menjadi tutor sebaya, dan siapa yang perlu tantangan yang lebih. Yang ketiga, ada mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen 1. Pada mata kuliah ini mengubah cara pandang saya terhadap pembelajaran. Dahulu saya berpikir bahwa pengajaran yang baik adalah yang menarik dan membuat siswa senang. Namun melalui PPG saya sadar bahwa pembelajaran yang baik adalah yang dirancang dengan tujuan yang jelas, disesuaikan dengan kebutuhan siswa, dan dievaluasi secara berkelanjutan. Saya belajar menyusun tujuan pembelajaran dengan merujuk pada CP dan TP. Saya juga mendalami bagaimana merancang asesmen sebagai bagian dari proses belajar, bukan sekedar penilaian hasil akhir. Saat praktek di kelas, saya menerapkan asesmen formatif seperti observasi, diskusi, dan refleksi sederhana. Ini membantu saya memahami perkembangan siswa secara lebih jujur dan manusiawi. Saya juga belajar menggunakan hasil asesmen itu sebagai dasar dalam memperbaiki strategi mengajar saya. Tentunya di praktek di kelas ada 3 asesmen yang sudah saya terapkan. Yang pertama asesmen awal, asesmen diagnostik, yang kedua asesmen formatif seperti membuat LKPD, membuat diskusi kelompok, dan yang terakhir adalah asesmen sumatif. Tentunya hal tersebut mendukung saya bagaimana melihat hasil belajar siswa secara keseluruhan dari mengajar 1, mengajar 2, dan mengajar seterusnya. Dan selanjutnya, mata kuliah yang keempat adalah pembelajaran berdiferensiasi. Pada mata kuliah ini menjadi pencerahan besar bagi saya. Saya sebelumnya beranggapan bahwa semua siswa itu harus diajar dengan cara yang sama agar adil. Namun pembelajaran berdiferensiasi justru mengajarkan bahwa keadilan bukan berarti perlakuan yang sama.
tetapi perlakuan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Saya belajar membedakan pendekatan berdasarkan kesiapan belajar siswa, minat, dan profil pelajar. Dalam praktik PPL saya mencoba memberikan pilihan tugas, misalnya beberapa siswa diminta menjelaskan dengan gambar, yang lainnya dengan cerita, dan sebagainya. Sebagian lagi membuatkan model sederhana seperti sebuah peta konsep. Walaupun pada awalnya terasa rumit dan menantang, saya melihat bagaimana pendekatan ini mampu meningkatkan partisipasi dan antusiasme siswa. Kemudian refleksi saya adalah berdiferensiasi bukan kemewahan, tapi kebutuhan di kelas yang heterogen seperti sekarang saat ini. Kemudian yang kelima, ada mata kuliah perspektif sosiokultural dalam pendidikan di Indonesia. Pada mata kuliah ini membuka wawasan saya tentang pentingnya konteks sosial dan budaya dalam sebuah pembelajaran. Siswa tidak datang dari ruang yang hampa, mereka adalah bagian dari sebuah komunitas, keluarga, dan lingkungan sosial yang membentuk cara mereka melihat dunia. Saya belajar tentang konsep Culturally Responsive Teaching atau CRT yang menekankan pentingnya guru memahami dan menghargai latar belakang budaya siswa. Dalam PPL, saya mencoba mengaitkan materi pelajaran dengan realitas yang dekat dengan mereka, seperti cerita rakyat lokal, kebiasaan masyarakat setempat, dan bahasa daerah. Saya juga belajar menerapkan prinsip inklusi baik terhadap siswa yang berbeda agama, kemampuan, maupun gaya belajar. Kemudian yang terakhir, refleksi saya adalah memahami latar belakang siswa membantu saya menjadi guru yang lebih empatik dan tidak mudah menghakimi. Kemudian pada mata kuliah yang keenam, ada pencegahan dan penanganan kekerasan seksual atau PPKS. Pada mata kuliah ini adalah mata kuliah yang sangat penting menurut saya. Meskipun sering diabaikan, saya belajar bahwa sekolah harus menjadi ruang yang aman, bukan hanya dari kekerasan fisik, tapi juga dari kekerasan verbal dan seksual. Saya belajar mengenali bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi saat ini, seperti bagaimana merespon secara cepat dan bijak. Saya juga belajar pentingnya membangun relasi yang sehat antara guru dan siswa dan seluruh warga sekolah. Yang terakhir, refleksi saya adalah guru harus menjadi penjaga etika dan teladan dalam membangun budaya sekolah yang sehat, saling menghargai, melindungi semua anak. Kemudian mata kuliah yang ketujuh, ada praktek pengalaman lapangan 1 atau PPL 1. Pada mata kuliah ini, semua pembelajaran di atas dari 1 sampai 7 mencakup dalam kegiatan PPL saya. Saya menerapkan asesmen awal, mengamati karakteristik siswa, menyusun pembelajaran berdiferensiasi, kemudian melakukan refleksi berkelanjutan. Beberapa hal penting yang saya temukan saat PPL 1 adalah setiap anak bisa belajar jika diberi cara yang sesuai. Asesmen bukan akhir tapi awal dari proses pembelajaran yang lebih bermakna. Filosofi pendidikan hidup dalam tindakan guru-guru sehari-hari. Kemudian refleksi adalah jantung dari perkembangan profesional saya. Saya merasa sangat bersyukur pada semester 1 ini karena mengalami langsung bagaimana teori-teori yang saya pelajari selama PPG bertransformasi menjadi praktek nyata yang memberikan dampak pada PPL 1 ini. Kemudian mata kuliah pada pengalaman belajar semester 2, ada 6 mata kuliah. Yang pertama, mata kuliah Computational Thinking atau CT. Pada mata kuliah ini saya belajar pendekatan berpikir sistematis dan logis untuk menyelesaikan sebuah masalah yang kompleks yang dikenal sebagai computational thinking. 4 pilar utama yang saya pelajari adalah, yang pertama adalah dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Dalam prakteknya, saya belajar mengajak siswa untuk menyelesaikan sebuah masalah yang melalui proyek, misalkan proyek ketapel yang menggabungkan aspek IPA dan matematika. Siswa diminta menyelesaikan desain ketapel sederhana dan memprediksi arah lontaran berdasarkan sudutnya. Aktivitas ini tidak hanya menyenangkan, tetapi juga membangun kemampuan berpikir kritis dan strategis. Saya belajar bahwa pendekatan CT sangat relevan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran berbasis STEM dan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, ada mata kuliah pembelajaran sosial emosional. Pada mata kuliah ini memberikan saya bekal yang sangat penting bagi saya dalam membangun relasi yang sehat dengan peserta didik.
Saya belajar tentang 5 kompetensi utama dalam pembelajaran sosial emosional. Yang pertama, kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan relasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Di kelas, saya menerapkannya dengan membuka pembelajaran dengan aktivitas check-in perasaan, memberi ruang refleksi, mengelola konflik antar siswa dengan dialog yang terbuka. Saya menyadari bahwa guru bukan hanya sebagai fasilitator akademik, tapi juga teladan dalam membangun iklim kelas yang aman dan inklusif secara emosional. Yang ketiga, ada mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen 2. Dalam kelanjutan dari mata kuliah sebelumnya semester 1, saya mendalami bagaimana menyusun kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan hasil asesmen serta pendekatan seperti teaching at the right level, TARL, kemudian ada CRT juga. Saya belajar pentingnya menyesuaikan pembelajaran dengan level kesiapan siswa, bukan semata-mata berdasarkan kurikulum yang bersifat klasik. Dalam PPL saya membuat intervensi berbasis level literasi numerasi siswa. Misalkan pada kelompok dengan literasi rendah, saya menggunakan pendekatan fonetik dan media wayang aksara misalkan untuk memperkuat kemampuan membaca. Dari sini saya menyimpulkan bahwa pengajaran yang efektif harus selalu dimulai dari pemahaman dan kondisi siswa. Kemudian saya juga membuat modul ajar tentang CRT yang berdasarkan budaya siswa, tentang adat istiadat siswa, bahasa siswa, kemudian keanekaragaman di wilayah Indonesia. Kemudian yang keempat, ada mata kuliah proyek kepemimpinan. Pada mata kuliah ini merupakan bentuk nyata dari kepemimpinan yang sebagai agen perubahan. Saya dan tim saya melaksanakan proyek literasi berbasis budaya lokal berupa wayang aksara yang kami aplikasikan di SD Kenep 3. Kami menyusun program melalui dari perencanaan, eksekusi, hingga publikasi kegiatan. Dalam hal ini, saya dan tim saya membuat sebuah wayang aksara, yaitu wayang dari 3 tokoh dari budaya Jawa dan menerapkannya untuk kelas rendah untuk belajar bagaimana cara membaca aksara atau suku kata. Kemudian saya juga belajar mengelola sumber daya, mengorganisasi kerja tim, dan menyampaikan ide kepada berbagai pihak. Proyek ini mengasah jiwa kepemimpinan saya sebagai guru yang tidak hanya mengajar, tapi juga memimpin perubahan. Kemudian yang kelima, ada mata kuliah seminar pendidikan profesi guru. Seminar ini menjadi ruang refleksi sekaligus selebrasi dari seluruh proses yang saya lalui selama PPG. Saya menyiapkan presentasi tentang praktik baik yang saya jalankan, baik itu semester 1 hingga semester 2, terutama dalam pengembangan topik 3 di asesmen 2, yaitu CRT yang nanti akan saya bahas pada slide selanjutnya. Pada mata kuliah ini membuat saya menyadari pentingnya mendokumentasikan dan membagikan praktik baik. Saya juga mendapatkan banyak umpan balik konstruktif dari dosen dan teman sejawat yang memperkaya perspektif saya tentang inovasi dan pembelajaran. Dan yang terakhir ada mata kuliah praktek pengalaman lapangan PPL 2. PPL 2 adalah momen transformasi saya dari seorang mahasiswa menjadi calon guru yang profesional. Saya mengajar secara penuh di PPL 2 ini. Ada 1 kali mengajar terbimbing dan 4 kali mengajar mandiri. Mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, hingga asesmen dan refleksi. Saya menerapkan pembelajaran berbasis budaya lokal, asesmen awal yang menyesuaikan strategi pembelajaran, dan menjalin komunikasi dengan guru tentunya. Saya juga mengembangkan RPP berdiferensiasi dan mencoba menerapkan prinsip TARL dan CRT dalam merancang aktivitas belajar di sekolah. Kemudian pengalaman ini membuat saya lebih percaya diri dan matang secara profesional. Kini semakin memahami bagaimana menjadi guru yang reflektif, kreatif, dan berpihak pada peserta didik tentunya. Demikian refleksi saya pada mata kuliah semester 1 dan semester 2. Setiap mata kuliah memberikan kontribusi yang unik dan membentuk kompetensi yang bagus sebagai pendidik tentunya. Saya merasa lebih siap dan menjalankan peran sebagai guru yang profesional. Harapan saya mampu menginspirasi dan memimpin perubahan di ruang kelas nantinya. Kemudian ada review pengalaman belajar. Setelah melakukan refleksi pada mata kuliah yang telah saya pelajari,
Pada semester 1 dan semester 2 pada pengalaman atau perkuliahan PPG, ada banyak hal baru yang saya peroleh secara pengetahuan maupun pengalaman yang bermakna. Ada beberapa pengalaman belajar yang paling bermakna menurut saya adalah pada mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen 2, yakni topik 1, topik 2, dan topik 3. Pada topik 1, saya belajar mengenai karakteristik peserta didik melalui asesmen awal. Pada topik 2, pendekatan teaching and rate level pada perencanaan, pengajaran, dan asesmen. Kemudian pada topik 3, pendekatan culturally responsive teaching atau CRT pada perencanaan, pengajaran, dan asesmen. Yang kemudian adalah refleksi pengalaman yang dipilih pada mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen 2. Pada topik 3, pendekatan culturally responsive teaching pada perencanaan, pengajaran, dan asesmen. Topik tentang CRT ini menjadi pengalaman belajar yang sangat bermakna bagi saya. Melalui pembelajaran ini, saya mulai menyadari betapa pentingnya mengenal latar belakang budaya siswa dalam merancang pengajaran dan yang relevan dan bermakna. Dalam proses belajar, saya melakukan beberapa hal. Dalam mencari topik bahasan, saya membaca materi di LMS, termasuk modul tentang prinsip-prinsip CRT, contoh penerapan, serta karakteristik guru yang responsif secara budaya. Kemudian saya juga melakukan browsing secara mandiri untuk mencari artikel, jurnal, dan video praktik baik guru di berbagai negara dan daerah di Indonesia tentang menerapkan CRT. Yang terakhir, diskusi kelompok, saya membuka perspektif terhadap keragaman budaya yang ada di kelas dan bagaimana guru bisa menjadi jembatan antara budaya lokal dan tujuan pendidikan nasional. Hal yang saya pelajari pada topik ini, saya belajar bahwa pendekatan CRT bukan sekedar menggunakan unsur budaya dalam pembelajaran, tetapi lebih dalam lagi memahami dan menghargai nilai-nilai budaya siswa sebagai kekuatan untuk mendukung proses belajar mereka. Beberapa hal penting yang saya pelajari yakni guru harus mengenali latar belakang sosial budaya dan bahasa siswa sebagai dasar dalam merancang pembelajarannya. Keterlibatan budaya lokal dapat meningkatkan rasa percaya diri dan motivasi belajar siswa karena merasa dihargai dan dipahami. Kemudian pembelajaran yang responsif budaya menciptakan ruang kelas yang inklusif, adil, dan memberdayakan semua siswa. Saya sudah melakukan pendekatan ini, perencanaan dengan pendekatan CRT di SDN 2 Meranggen Polokarto. Kemudian saya menggunakan media yang berbasis dengan budaya. Kemudian saya juga mempraktekkan di proyek kepemimpinan. Kebetulan proyek kepemimpinan saya menggunakan membuat media wayang aksara yang berbasis CRT juga. Media itu tidak hanya membantu siswa memahami bunyi huruf, tapi juga memperkaya budaya lokal, yaitu kesenian wayang. Kemudian dampaknya bagi saya sebagai calon guru adalah pembelajaran tentang CRT memberikan dampak besar tentunya. Saya lebih peka terhadap latar belakang siswa dan tidak lagi menggunakan pendekatan pembelajaran yang seragam. Saya merasa lebih percaya diri untuk merancang kegiatan pembelajaran yang berakar pada budaya lokal. Saya menyadari bahwa menjadi guru yang berpihak pada siswa bukan hanya soal kemampuan akademik, tapi juga kemampuan yang memahami identitas dan nilai budaya mereka. Sehingga dapat disimpulkan pendekatan CRT ialah sehingga dapat disimpulkan pembelajaran bermakna atau pendekatan CRT yang saya pilih, yakni pendekatan CRT adalah suatu pendekatan yang mengintegrasikan materi pembelajaran dengan budaya yang dimiliki oleh peserta didik. Mengetahui bahwa pendekatan CRT sangat berkaitan erat dengan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan bagi seluruh peserta didik. Melalui pendekatan CRT, saya sebagai calon guru dapat meningkatkan kesadaran peserta didik terhadap budaya yang mereka miliki. Yang selanjutnya, latar belakang kenapa saya memilih topik CRT atau topik 3 pada asesmen 2. Yang pertama adalah memperkuat identitas budaya. Menggunakan pendekatan CRT, Culturally Responsive Teaching, juga berperan penting dalam memperkuat identitas budaya peserta didik. Dengan menghargai keragaman, peserta didik akan merasa bangga dengan identitasnya. Hal ini penting untuk menciptakan kehidupan yang harmonis di lingkungan sekolah. Yang kedua adalah menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Dengan menerapkan pendekatan CRT, Culturally Responsive Teaching,
Guru menerapkan konsep menghargai keberagaman budaya dan latar belakang peserta didik. Ketika peserta didik merasa dihargai oleh teman sekelasnya, maka peserta didik tersebut akan merasa senang dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, untuk mendukung argumen pada slide sebelumnya, saya melampirkan artefak pembelajaran topik 3 JRT, ada eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, dan aksi nyata. Semua bisa dilihat pada barcode yang sudah saya berikan di PPT ini. Mengapa saya memilih artefak yang berkaitan dengan JRT? Karena saya merasa topik ini sangat relevan, kontekstual, dan berdampak langsung terhadap kehidupan belajar siswa di kelas. Pendekatan CRT bukan hanya teori pengajaran, tetapi juga filosofi yang mengajarkan saya untuk melihat siswa secara utuh, bukan hanya sebagai individu yang sedang belajar, tetapi juga sebagai anak-anak yang sedang tumbuh dalam lingkungan budaya yang khas, penuh nilai, bahasa, dan identitas sosial tertentu. Baik, selanjutnya ya ini adalah desain pembelajaran yang inovatif, yaitu modul ajar JRT. Dalam proses merancang modul ajar ini, saya menyadari bahwa keberagaman budaya siswa bukan sebuah hambatan, melainkan sebuah kekuatan. Oleh karena itu, saya menerapkan pendekatan JRT, Culturally Responsive Teaching, untuk memastikan bahwa pembelajaran yang saya buat relevan, inklusif, dan bermakna bagi semua siswa. Modul ajar ini adalah modul ajar kelas 5 yang sudah saya terapkan kemarin, namun ada beberapa tambahan atau perbaruan yang sudah saya berikan. Bisa dilihat dalam scan barcode tersebut untuk melihat lebih lengkapnya dari mulai RPP, kemudian bahan ajar, PPT, kemudian ada LKPD, ada asesmen juga, kemudian ada lembar penilaian peserta didik. Selain membuat modul ajar berbasis JRT, saya juga membuat media kartu Nusantara sebagai luaran seminar, yakni berisi tentang budaya lokal dari 38 provinsi yang ada di Indonesia. Setiap kartu memiliki barcode tersendiri dan memiliki ruang tersendiri di Google Drive. Jadi setiap kartu berbeda dengan kartu yang lain barcode-nya. Media ini adalah merupakan media yang bernama Kartu Nusantara, yakni media berbasis budaya lokal yang dirancang sebagai pendamping siswa atau untuk alat peraga siswa dalam pembelajaran. Media ini dirancang dengan menggunakan pendekatan CRT untuk membantu siswa belajar sambil mengenal kekayaan budaya yang ada di Indonesia. Media ini berbentuk kartu bergambar yang menampilkan beragam budaya dari berbagai daerah di Nusantara, seperti pakaian adat, rumah tradisional, tarian, makanan khas, dan pahlawan daerah. Di dalam Google Drive juga ada video, ada cerita rakyat, ada gambar juga, sehingga bisa membuat siswa lebih tertarik dan lebih menyenangkan lagi dalam pembelajaran yang berbasis dengan CRT. Yang kemudian adalah manfaat luaran atau manfaat dari Kartu Nusantara. Ada 3. Yang pertama tentang untuk manfaat guru. Memudahkan guru mengaitkan materi pembelajaran dengan konteks budaya siswa, meningkatkan efektivitas pembelajaran berbasis CRT, kemudian membantu guru menciptakan suasana kelas yang inklusif dan menyenangkan. Yang terakhir adalah mempermudah asesmen informal terhadap pemahaman dan sikap siswa. Kemudian manfaat untuk siswa, meningkatkan minat dan partisipasi belajar siswa, menumbuhkan rasa bangga dan cinta terhadap budaya Indonesia, kemudian memperkaya pengetahuan tentang keberagaman budaya Nusantara, kemudian mengembangkan keterampilan sosial melalui diskusi dan permainan kelompok, kemudian manfaat untuk sekolah, mendukung kurikulum merdeka yang berbasis nilai-nilai kearifan lokal, menjadi sarana penguatan profil pelajar Pancasila, khususnya dimensi kebinekaan global dan gotong royong. Yang terakhir, meningkatkan citra sekolah sebagai institusi yang responsif terhadap budaya. Yang selanjutnya, rencana tindak lanjut. Pertama, mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. Saya akan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan saya pada dalam diri saya, khususnya yang berkaitan dengan tanggung jawab saya sebagai seorang guru profesional. Yang kedua, membuat peserta didik merasa senang dalam pembelajaran. Dalam hal ini, saya berusaha untuk menjadi guru yang menyenangkan dan merancang rancangan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar maupun karakteristik peserta didik dengan menyediakan lebih banyak sumber bahan bacaan yang mendukung pembelajaran yang responsif secara budaya. Kemudian yang terakhir, melakukan refleksi dan evaluasi diri. Setelah melakukan pembelajaran
Setelah melakukan pembelajaran, saya akan melakukan refleksi dan evaluasi untuk mengetahui kelebihan dan memperbaiki segala kekurangan yang terjadi selama proses pembelajaran. Sehingga dapat dikatakan bahwa paradigma guru baru menurut saya adalah seorang guru sebagai pendidik harus selalu menambahkan segala pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan perkembangan zaman. Seorang guru bukan lagi berperan sebagai penyampai informasi, tetapi berperan sebagai fasilitator yang membantu peserta didik untuk menemukan dan memahami informasi itu sendiri. Sampailah kita pada akhir presentasi ini. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan bahwa proses belajar saya selama PBG ini bukan hanya meningkatkan pengetahuan saya, tetapi juga membentuk jati diri saya sebagai seorang pendidik yang profesional. Saya kini lebih sadar bahwa menjadi guru bukan tentang menguasai kelas, tetapi tentang melayani dan membimbing siswa agar tumbuh secara utuh. Guru yang hebat bukan guru yang paling banyak bicara, tetapi yang paling banyak didengar dan dirasakan oleh muridnya. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.